Maaf, saya pikir tidak ada orang. Kamu tidak sadar masuk ke ruang ganti yang salah? Departemen Gigi Mulut Komprehensif. Kamu berani terima pasien apa saja ya? Lain kali keluar pakai kacamata. Jangan sok jago. Tadi waktu menyelamatkan orang, tangan dan mata selaras, stabil seperti gunung. Kenapa sekarang ruang ganti saja tidak bisa bedakan? Perlu saya bantu daftar ke Polimata? Kamu punya gangguan kecemasan. Saya tahu, kemarin saya. Jangan bicara. P11, kemari. Datang. Bisa mulai? Tekanan darah pasien 120/60, denyut jantung 56. Tanda vital stabil, tidak ada masalah. Ada riwayat alergi? Tidak ada. Siap operasi ya? Oke. Bos, operasimu bagus sekali. Membuka wawasan, 15 menit lebih cepat dari sebelumnya. Dibanding terakhir, kemajuanmu tidak terlalu besar. Dokter Jiang memang hebat, adik tingkat masih harus latihan. Dokter, anak saya bagaimana? Operasinya sukses. Pak U, kan saya bilang, ada dokter Jiang. Kamu bisa tenang. Iya, Dokter Jiang, terima kasih. Hari ini untung ada kamu, ada waktu makan bersama. Sudah diputuskan, wakil dekan Kin ikut juga. Dokter, Sudah capek-capek. saya, anak perempuan saya, dia bagaimana? Kamu tidak lihat dia? Saya lihat. Kenapa kamu mukul orang? Dokter Jiang tidak apa-apa? Nyawa orang kaya berharga, nyawa anak saya tidak berharga? Kamu gila apa? Cepat telepon polisi. Pakai hati nurani dong. Kamu yang paling paham kondisi anak saya. Anak saya datang lebih dulu dari anaknya. Kenapa anak saya dibiarkan? Harus operasi anak orang kaya dulu? Dokter, saya mohon. Saya cuma punya satu anak perempuan. Sembuhkan anak saya, apapun akan saya lakukan untukmu. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Pak, apa yang kau lakukan? Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, orang ini. Tolong anak saya. Tenang dulu. Lepaskan. Dokter, saya mohon. Dokter tak bermoral malah memukul keluarga pasien di depan umum. Apa yang terjadi dengan masyarakat ini? Rumah sakit Pinjin pertama, dokter bedah mulut dan rahang utama, Jiang Tianchai, mengabaikan kebutuhan pasien saat proses penyelamatan. Mengapa ruang gawat darurat jadi area konflik tinggi? Apakah karena kurangnya mekanisme komunikasi atau keterbatasan sumber daya medis? Pertama, kita gabungkan dengan kasus terbaru di Rumah Sakit Pinjin pertama. Kenapa harus main tangan? Dia adalah keluarga pasien. Kamu adalah seorang dokter.
Lihat kan? Hati seorang dokter seharusnya penuh kasih. Kenapa tidak bisa menjelaskan dengan baik? Jika saya katakan, saya tidak main tangan. Kamu percaya? Kamu. Lihat. Video ini merekam dengan jelas. Masih mau membantah? Kamu harus minta maaf secara terbuka. Jelaskan kenapa. Kenapa harus selamatkan anak orang kaya dulu? Kamu. Kenapa? Demi gelar nomor 1 nasionalmu? Kamu mengabaikan nenek begitu saja. Jika kamu operasi nenek dulu, dia tidak akan mati. Kamu yang membunuhnya. Menghadapi keluarga dan pasien, dokter harus membuat pilihan. Karena nyawa tidak pernah menunggu. Mungkin karena ajaran dan teladan ayah. Tentu saja harus selamatkan yang paling berharga dulu. Saya. Karena kamu begitu membencinya. Kenapa masih memilih jadi dokter seperti dia? Bukankah kamu seharusnya paling paham di hati? Jiang Tiancai, saya beritahu kamu. Saya beri 2 pilihan. Minta maaf terbuka. Atau diskors. Penghargaan Golden Scalpel akan segera dinilai. Jangan buat masalah untukku saat ini. Peringkat reputasi spesialisasi akan segera dimulai. Jangan buat masalah di saat seperti ini. Saya mengundurkan diri. Dokter Jiang. Ganteng banget, dokter ini ganteng banget. Ini dokter baru kita. Dokter Jiang datang. Saya tahu kamu hebat. Lihat dia, mabuk begitu. Kami berapa orang saja angkat dia nggak bisa. Sarapan buat kamu. Habis ini kita makan sate yuk. Lain kali pasti bikin kamu minum sama dia. Tunggu dulu. Bukan. Orang ini kok gini sih? Kalian berdua ada salah paham ya? Kok selalu nargetin kamu sih? Minggir. Ini nggak keburu semua. Mungkin takut, aku tumpahin kopi ke dia lagi. Kamu juga ke lantai 4? Siapa itu? Kamu ingat aku? Kita kemarin baru ketemu. Gigi anak PI11, aku. Kamu ingat enggak? Ahli dari rumah sakit besar kita. Biasanya hemat kata ya. Gimana kalau kita tukeran WhatsApp? Pertama, aku bukan, Kedua, aku juga bukan ahli, cuma dokter spesialis utama. Ketiga, aku gak mau dekat sama orang yang bawel, apalagi kamu. Keempat, sebagai seorang dokter, meski bukan spesialis, dalam situasi seperti kemarin, kamu harus punya pengetahuan dan keterampilan P3K dasar. Bukan seperti kamu dan rekan kerjamu. Kalang kabut, bertindak sembarangan. Waduh, logika ngomelnya lebih presisi dari cetakan gigi aku. Aku belum keluar. Sudah berapa kali saya bilang, harus fokus dan serius. Harus konsentrasi penuh, perlakukan pasien seperti orang tua sendiri. Singkirkan semua gangguan, rawat dengan sepenuh hati.
Xiao Jiang. Operasi kemarin performanya bagus. Orang berbakat seperti kamu datang ke RSMN kita. Itu tepat sekali. Kamu harus berada di posisi yang tepat, bersinar dan berkontribusi. Lihat. Kenapa poliklinik umum? Poliklinik umum itu bagus. Poliklinik umum itu departemen inti rumah sakit kita. Banyak orang yang minta sama saya nggak kasih. Maaf. Aku tidak terima. Kamu tidak terima. Atau tidak berani? Bedah maksilofasial. Kalau tidak, jangan bicara. Anak muda. Jangan menganggap platform sebagai kemampuan. Orang yang benar-benar berbakat, berdiri dimanapun adalah puncak. Departemen umum, kalau mau kerja ya kerja, kalau tidak mau pergi saja. Bocah sialan. Main karakter sama aku. Kamu masih hijau. Kamu bilang, kenapa dia sampai ke departemen kita? Aku lihat dia mana-mana tidak enak dilihat. Lihat cara jalannya. Itu tuh. Setiap hari lihat kita pakai lubang hidung. Mereka apa? Ya, Kiyo. Kalian ngomong apa? Seru banget. Siaga satu. Jangan kaget-kaget. Yang jalannya lubang hidung ke langit, datang ke departemen kita. Siapa? Itu tuh. Jiang Tianchai. Datang ke departemen kita. Dok, lihat gigi saya, dari kemarin buka tutup botol pecah. Tolong lihat, bisa pakai lem tidak? Saya malam ada acara. Gigimu pecah kayak kayu bakar, lem tidak bisa. Nanti rokok alkohol dikurangi, harus dicabut. Tidak bisa, pacar saya bilang, posisi gigi bungsu saya bagus. Dicabut pengaruhi rezeki saya. Beri saya obat anti radang dan pereda nyeri saja. Saran, obati dulu otak cinta. Ganti pacar baru daftar ulang. Dokter ya, perlu bilang seserius itu tidak sih? Di kampung saya, panas dalam sakit gigi. Minum teh dingin juga efeknya bagus. Ini radang pulpa gigi karena gigi berlubang, kalau tidak dirawat saluran akar. Semua gigi akan busuk, nanti air dewa juga tidak bisa selamatkan kamu. Perawatan saluran akar. Air dewa, satu pun tidak boleh kurang. Dokter Jiang datang ke departemen umum kita. Benar-benar buang-buang bakat besar. Tahu saja. Dokter Jiang, saya minta maaf lagi. Kemarin benar-benar tidak sengaja mau kotorkan bajumu. Bukan bermaksud mengambil untung, kamu tak perlu menghindariku. Sebagai rekan kerja, mari kita hapus semua permusuhan. Bagaimana? Kalau diam, aku anggap kamu setuju. Kalau begitu, bisa tolong jaga rahasia, Dokter Jiang? Tolong jaga rahasia. Tenang saja. Aku tak tertarik sama sekali dengan hal-hal membosankan di sini. Termasuk kamu. Kamu merasa sangat raniaya, ya? Merasa hanya di meja operasi, nilai kamu bisa terlihat. Ayo bertaruh. Kalau bukan karena perintah Direktur Zeng, kamu bahkan tak layak masuk departemen kami. Percaya? Tidak percaya? Baik, kalau hari ini kamu bisa sikat gigi bersih. Pasienmu nanti aku tangani semua. Bagaimana? Berani bertaruh? Kamu merendahkan siapa?
Jiang, apa sikat gigi kami? Tak cocok untuk gigimu? Mau ganti? Kamu pakai pasta gigi untuk plak. Kalah taruh harus terima, sikat gigi lama. Bukan berarti bersih. Buka mulut. Metode BAS, sikat gigi masuk ke celah gusi 45 derajat. Gigi bawah sikat ke atas. Kalau tak bisa kontrol getaran, buat lingkaran di permukaan gigi. Tapi jangan tarik horizontal. Tang Yi. Cari kamu lama, ternyata di sini. Tahu Dokter Jiang, hari pertama kerja sudah dikeluhkan, jadi datang kasih semangat. Dia dikeluhkan? Kapan? 10 menit lalu. Jiang Tianchai, hebat juga kamu. Departemen kami selalu terbaik di rumah sakit. Kok baru datang sudah bikin masalah? Dokter Jiang, terima saja keadaan. Lihat aku. Ingin pindah bantu, tapi tak ada kesempatan. Kalau begitu jangan menghalangi di sini. Hati-hati di jalan. Direktur Zeng suruh aku beritahu, sore ada rapat. Jangan absen. Aku harus makan kenyang dulu, senior. Ayo ke kantin. Ahli bedah jantung ternama Jiang Zhaohe di bidang operasi kompleks seperti penggantian katup jantung, bypass koroner, memberikan kontribusi luar biasa. Tempat upacara penganugerahan Lifetime Achievement Award Golden Scalpel. Profesor Jiang secara terbuka menerima wawancara dari stasiun kami. Keluarga mohon menghindar. Tianchai, Nenek, Tianchai. dokter. Kamu lihat ayahku? Nggak lihat. Dokter, kamu lihat ayahku? Ayahku di mana? Nggak lihat. Permisi, kamu lihat ayahku di mana? Nggak lihat. Kenapa kamu nggak tahu aku? Ayahku di mana? Semuanya sembunyikan apa dari aku? Dokter Jiang ada di ruang operasi. Di operasi langsung khusus Al-18. Semua media di kota ada di sana. Dia nggak bisa turun. Pasien gagal diselamatkan. Waktu kematian klinis. Pukul 23.05. Pasien perempuan 74 tahun dengan borok benjolan di bibir bawah. Permukaan tidak sembuh selama 2 bulan. Minta dirawat inap. Setelah diperiksa, benjolan di bibir bawah kanan sekitar 2,5 cm. Permukaan borok, dasarnya keras. Kami melakukan biopsi irisan. Pada jaringan lesi lokal pasien, laporan patologi mengonfirmasi. Pasien menderita karsinoma sel squamosa terdiferensiasi tinggi stadium awal di bibir bawah kanan. Pasien ini tergolong lansia. Menderita penyakit jantung koroner, bertahun-tahun minum obat rutin, fungsi jantung masih lumayan. Pasien juga wanita berpendidikan, menuntut kualitas hidup, dan penampilan wajah yang tinggi. Keinginan pengobatan sangat mendesak, jadi harapannya rumah sakit kami bisa cepat memberikan rencana pengobatan terbaik. Situasinya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan, silakan semua berpendapat. Jangan sungkan ya. Untungnya tumor ini terdeteksi lebih awal, tingkat diferensiasinya tinggi. Prognosisnya relatif cukup bagus.
Tapi mengingat usia dan riwayat penyakit jantung koroner pasien, risiko operasi masih relatif besar, menurut saya. Kita bisa lakukan terapi radiasi lokal. Lihat efeknya bagaimana, tapi tingkat kontrol lokal terapi radiasi tidak sebaik operasi, menurut hasil penilaian fungsi jantungnya. Sangat bisa langsung mengangkat lesi. Nanti celahnya bisa langsung dijahit rapat. Walaupun bentuk bibir bawah pasca operasi agak jelek, tapi proses operasi relatif sederhana, juga lebih aman. Namun jika dilakukan dengan cara ini, deformasi kecil pada bibir bawah setelah operasi, pasien kemungkinan besar tidak akan menerimanya, usianya sudah 74 tahun. Deformasi kecil ini tidak akan terlalu berpengaruh padanya, lagi pula kalau setahun lagi. Jika tumor tidak kambuh, operasi plastik tahap kedua masih bisa dilakukan. Apakah kondisi tubuhnya bisa menahan operasi kedua? Masih tidak diketahui. Kalau kita sudah mampu memperbaikinya sekali saja, memberikan pasien kualitas hidup yang lebih baik. Kenapa harus memilih pilihan kedua? Perbaikan sekali jalan. Berapa persen keyakinanmu? Di bidang bedah rahang dan wajah kita mengutamakan fungsi. Setelah memastikan fungsi terjamin, baru mempertimbangkan aspek estetika. Bisa dimengerti kalau orang muda ingin menunjukkan kemampuannya. Tapi jangan bermain-main dengan nyawa pasien. Harus lebih hati-hati dan teliti. Sudah, jangan berdebat lagi. Kita dengar dulu pendapat Dekan Zeng. Menurut saya, untuk kasus ini, Setelah pengangkatan lesi bibir bawah, kita bisa menggunakan flap sliding terbalik dari mukosa PPCC yang sama untuk perbaikan sekaligus. Setelah perbaikan bentuknya bagus, pembukaan mulut hampir tidak terpengaruh. Lau Sang, lihat kan? Ini memang ombak baru sungai yang mendorong ombak lama. Hei Jiang Tianchai, jangan terus bersembunyi di belakang. Maju ke depan dan ceritakan pada semua orang. Kita semua mau dengar, oke? Beri tepuk tangan. Dr. Chen, Kita bisa lihat, karena kasus pasien ini cukup spesial, Jangan membaca catatan orang lain. jangan usil. kita membentuk yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Di tahap awal perawatan, lakukan komunikasi yang efektif dengan keluarga pasien. Tidak sopan dan suka pamer. Ini sama persis dengan yang ditulis Dr. Chen kan? Dr. Chen sendiri tidak bilang apa-apa. Dia malah buru-buru mau naik ke atas panggung cari perhatian. Lihat, Dokter Jiang tolong periksa ini untuk saya. Di sini dan juga di sini. Di sini ya. Terima kasih, saya akan segera ubah. Terus apakah bagian ini juga perlu diubah? Ide perawatanmu sudah tidak ada salahnya. Terima kasih. Dokter Tang, tampaknya departemen umum kalian akhir-akhir ini kinerjanya kurang bagus ya. Operasi bedah rahang dan wajah pun, kalian berdua mau datang memberi arahan? Arahan mana boleh dibilang, saya akan belajar seumur hidup. Memang betul, cuma pekerjaan departemenmu itu cuma cabut gigi dan tambal gigi. Tidak ada tantangan sama sekali. Bagaimana kalau pindah ke departemen kami? Aku akan ajari kamu apa itu teknologi sebenarnya. Kalau berani, jangan pernah sakit gigi seumur hidup. Arah jam 12, infiltrasi basal. Sarankan reseksi diperluas 2 mm. Hati-hati lindungi saraf. Beri aku sedikit pandangan lagi. Pernah lihat operasi serumit ini? Rapih dan cepat. Pendarahan agak banyak. Hentikan dulu, gunakan penjepit. Tekanan darah. 150/90. Tanganmu cepat. Ikat. Sayatan mundur. Lepaskan secara terbalik di persatuan sudut mulut. Kirim untuk beku. Pengangkatan spesimen cukup baik. Sekarang lihat tingkat perpindahan flap. Ini baru pertunjukan utama hari ini. Keren kan? Nilai tidak ada masalah. Sayatan rumah sakit Zeng negatif.
Sekarang mulai persiapan flap mukosa pipi. Perhatikan pertahankan cabang arteri wajah di pipi. Kasa. Hentikan pendarahan. Sama sekali tidak terlihat titik pendarahannya. Temukan arteri darah dan transfusi. Detak darah, 160-156, detak jantung, 95, jumlah pendarahan, 150. Ibu. Keluarga mohon menyingkir. Ibu. Titik pendarahan ditemukan. Ini arteri cabang yang cukup besar. Jarang ditemukan di area ini. Hentikan pendarahan. lihat apa? Penjepit pendarahan. Periksa pembuluh darah. Dulu di Pingjin, kamu operasi seperti ini? Siapa yang mengajarimu? Ruang operasi bukan tempatmu pamer. Lakukan tugasmu sendiri. Dokter Jiang, operasimu tadi luar biasa. Ajarin aku dong. Suka menolong itu bagus. Tapi percaya diri di tempat yang salah, itu namanya mengganggu. Dokter Jiang, lain kali harus lebih hati-hati. Dokter Chen, bukan aku yang bilang, tapi kamu kadang-kadang. Belajar dari aku dong, lebih lapang dada. Kamu kan bosnya gigi anak, pasti selalu menang. Soal bikin anak senang, aku memang kalah. Oke, kamu hebat. Aku lihat nanti di atas panggung. Denyut jantungmu sendiri saja tidak stabil. Dokter Jiang, aku tetap kagum sama kamu. Rencana pengobatan kemarin sudah aku kirim ke email. Ingat cek. Dokter Jiang, masalah hari ini gara-gara aku. Kamu mau bilang apa tentang aku? Silakan. Tapi tolong, aku belum selesai bicara. Aku tidak perlu jaga rahasia untuk dokter yang tidak profesional. Kalau kamu tidak bisa atasi hambatan psikologismu, lebih baik ganti profesi. Jangan jadi beban tim, apalagi main-main dengan nyawa pasien. Naik mobil.
kurangi. Kamu pasti bisa. Makasih udah ajak aku kesini. Sudah lama nggak serileks ini. Aku ajak kamu untuk atur suasana hati. Bukan main-main. Mulut keras, hati lembut. Kamu harus legit, seperti gunung es yang dingin. Nggak capek? Dalam psikologi, perilakumu punya istilah khusus, yaitu alesithymia. Artinya, ada perasaan di hati tapi tidak bisa mengungkapkannya. Selalu ditutup-tutupi, bikin orang salah paham. Wah, ilmunya cukup beragam ya. Di buku ini juga bilang, seringnya karena di masa kecil. Jadi tidak tahu cara yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Selalu terbiasa menyembunyikan diri yang sebenarnya. Mantan pacar? Kenapa nggak diangkat? Urus dirimu sendiri. Hati-hati jatuh ke laut. Psikologi juga bilang, kalau seseorang sengaja jaga jarak dengan orang lain, bukan karena benci, tapi karena menghindar. Dokter Jiang, kamu termasuk yang mana? Nenek. Keluarga tunggu di luar. Dan Yao. Bisa pulang nanti? Maaf, Aku mungkin termasuk tipe ketiga, yang tidak bisa lepas dari obsesi. Kalau obsesi mudah dilepas. Kalau begitu, itu bukan obsesi lagi.
Wah, ini cantik sekali. Berapa harganya? 14 perak, Kak. Murah banget loh. Kalau gitu, aku ambil 2. 2 jadi 28. Makasih ya, Kak cantik. Dah, ada. Dah. Bos, aku mau beli kerang kecil. Berapa harganya? Kak Tangi. Hati-hati, hati-hati. Kak Tangi, kok aku kayak ada orang lain ya? Kakak bawa pacar ke sini? Jangan ngasal. Ini teman baru kakak, Dokter Jiang. Kak, boleh aku pegang wajahmu? Boleh. Meng Meng. Ayah di sini. Jangan takut, jangan takut. Siapa yang bisa bantu aku? Tolong anakku. Siapa yang bisa bantu aku? Meng Meng. Anak ini kok bisa jatuh parah banget, ya? Minggir dulu. Ini bahkan ada gigi yang copot. Jangan disentuh. Kamu dokter? Cepat telepon 120. Kak, kamu cantik banget. Kamu pilihannya bagus, ya. Cuma, kedua tangan ini kayak familiar banget. Kak, apa kita pernah ketemu di mana gitu? Aku juga kayak pernah ketemu di mana gitu. Kecil-kecil udah bisa ngedeketin orang. Hati-hati, nanti kakak malah ketakutan. Kalau gitu, aku kasih dia satu kerang kecil. Kecil-kecil udah bisa nyogok orang. Gimana nanti kalau udah gede? Kamu? Oh iya, kakak bawain kamu hadiah kecil hari ini. Coba ulurkan tanganmu. Coba pegang. Ini gigi susuku. Pintar banget. Kakak udah nambah lubang hitam kecil di gigi susumu. Semuanya udah diperbaiki. Nanti kamu, jangan banyak-banyak makan coklat atau permen. Jangan sampai minum soda kayak minum air. Denger nggak? Hari ini jualan berapa? Cuma beberapa? Gak apa-apa. Nanti kakak Jiang bantuin kamu. Beli semuanya. Gimana? Kalau gitu, kamu gimana? Coba peluk. Gantian aku. Ayo, kakak peluk. Bu, putri ibu pasti sukses, kan? Terima kasih, Dokter Jiang. Jiang Tang Latte pernah coba? Belum. Selamat pagi, Dokter Tang. Warna lipstik hari ini bagus ya. Orang ini kok aneh, lagi jatuh cinta ya? Wah, jangan-jangan, nak, gigi di belakang sini. Kenapa hari ini enggak sekalian pasang?
Diabetes bapak ibu kurang terkontrol, gula darahnya naik turun. Kemampuan penyembuhan lukanya agak lemah. Implan gigi ini mudah infeksi berulang. Iya, Nek, gigi-gigi yang masih ada ini masih bisa berfungsi, sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tunggu gula darahnya stabil dulu. Baru kita evaluasi lagi cocok enggak buat implan, oke? Oke? Terserah kalian. Dasar bodoh, duit aja enggak mau. Sama-sama. Jelek banget. Ganti rugi. Silakan duduk dulu. Nama saya Gebau Gen, umur 63. Tanggal 17 Juli, saya di rumah sakit kalian. Seorang dokter bermarga Kin yang pasang gigi palsu buat saya. Saya bayar lebih dari 5.000. Baru dipakai beberapa hari. Rusak. Katanya rumah sakit kalian ini nipu orang ya? Dokter Kin yang bapak maksud. Dokter Kin yang mana? Itu lo yang Kin, itu lo Dokter Kin. Dokter Kin yang bapak sebutkan ini. Sekarang sudah pensiun. Gigi bapak ini kan aus biasa. Enggak bisa diganti rugi. Tanggal 17 Juli, jam 10 pagi lebih 30 menit. Di rumah sakit kalian, dokter bermarga Kin itu. Yang pasang gigi palsu buat saya. Cucu saya malah suruh abis pasang gigi, ajak dia beli permen. Rumah sakit kalian ini masih punya akal sehat nggak sih? Tenang dulu, Pak. Begini, silakan duduk dulu, kita bicara baik-baik, ayo. Ganti rugi memang nggak bisa, tapi kami bisa perbaikin. Perbaiki? Ngapain saya perbaiki? Saya nggak mau perbaiki. Dengarkan dulu, Pak. Kamu ganti rugi. Kamu kembalikan cucu saya. Pak. Kembalikan cucu saya. Kakek ge. Kakek, tenang dulu. Kamu hebat ya. Lari ke sini lagi. Bibi Jiang, ketemu orangnya, di sini, sudah datang. Kakek ge, tidak apa-apa kan? Lihat baik-baik, aku yang jadi korban. Aneh banget. Kakek tua bangka. Sedikit lengah, kamu langsung bikin masalah. Dokter ini salah apa sama kamu? Kok disiramin? Dia nggak mau ganti rugi. Ganti rugi apa? Gigi itu sudah dipakai 10 tahun. Kenapa dia harus ganti rugi? Gak apa-apa, Bibi Jiang. Maaf ya, dokter. Suamiku ini, dia pikun. Sering bikin ulah. Ketemu siapa aja suka marah-marah, maaf ya. Bikin repot. Gak apa-apa, Bibi. Cucu kesayangan kok nangis? Jangan nangis. Apa yang kubelikan untukmu? Permen lollipop. Rasa cola, kan kesukaanmu? Coba rasain. Buka matamu, lihat baik-baik. Aku ini istri kamu. Ayo, pulang yuk. Maaf ya. Gak apa-apa, Bibi. Hati-hati ya. Ayo. Cucu kesayangan di mana? Kok nggak kelihatan? Sudah pulang. Aku masih harus beliin dia permen. Oke. Cucu kakek G. Hilang tanggal 17 Juli 10 tahun lalu. Saat sadar, bertahun-tahun ini, dia cuma mondar-mandir. Di jalanan sekitar, bolak-balik nyari. Saat bingung, kayak tadi, suka salah ingat. Emosinya nggak bisa dikendaliin. Sering kesini? Cucu hilang, menantu cerai, anak juga putus hubungan. Pergi 10 tahun, belum pernah pulang. Mau pergi kemana lagi? Cuma di sini, kami bisa temani dia ngobrol.
bercakap-cakap. Tanganmu melepuh. Gak apa-apa. Perawat nggak kasih tahu? Di ruang periksa ada kotak P3K. Angkat tangan. Cantik sekali. Daniel. Tampaknya aku datang di waktu yang salah ya. Aku sudah telepon berkali-kali, kenapa kamu tidak angkat? Sibuk kerja. Tidak ada waktu untuk angkat telepon. Tidak ada waktu untuk hubungi aku. Tapi ada waktu untuk dengar angin dan laut dengan dokter wanita lain. Kamu memang pandai menikmati hidup. Kamu tahu. Aku cuma ingin lihat kehidupanmu sekarang. Dulu Daniel yang aku kenal adalah pusat perhatian semua orang. Kenapa sekarang mau merendahkan diri di tempat seperti ini? Dan setelah bersama bertahun-tahun, Dokter Jiang tidak pernah cari dia? Itu, Kiu, pasien periodontitis tadi. Ingat besok follow up, perhatikan pemulihannya. oke. Dokter Tang, wanita cantik yang tadi datang, itu pacar Dokter Jiang ya? Kelihatannya bukan orang biasa. Lihat tasnya, itu edisi terbatas. Kalian bilang, wanita cantik seperti ini bisa suka sama orang aneh seperti Dokter Jiang. Selera dia juga unik ya, aku juga bingung. Menurut kalian dia mantan atau pacar sekarang? Sepertinya pacar sekarang. Sudah, jangan bergosip lagi. Lin Fei Er. Sadari posisimu. Kita sudah putus. Sekarang atas dasar apa kamu ikut campur hidupku? Aku tidak pernah bilang mau pisah denganmu. Lalu siapa yang selama ini menghindar? Telepon tidak diangkat, WA tidak dibalas. Tapi berbagai konferensi puncak dan forum akademik internasional. Kamu tidak pernah absen. Mana berani kamu bicara seperti itu? Ya, aku memang tidak di sisimu saat kamu paling butuh. Tapi bukan berarti aku lupa perasaan kita. Daniel, cincin ini masih ingat. Ini dulu saat kita bersama, kamu yang ukir sendiri. Bukankah kita dulu janji akan memakainya bersama menuju puncak? Bertahun-tahun ini, kemanapun aku pergi, aku tidak pernah lupa. Aku cuma ingin menjaga janji ini dengan baik. Kamu sepertinya lupa. Orang yang ingin mencapai puncak selalu adalah dirimu sendiri. Daniel, ya, waktu itu aku terlalu muda, terlalu ingin sukses. Banyak ideku yang impulsif, tapi selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah melupakan perasaan kita. Aku kembali sekarang juga demi kamu. Aku benar-benar ingin menebus tahun-tahun yang terlewat. Tidak ada orang yang bisa berdiam di tempat selama 10 tahun, menunggu seseorang kembali. Kalau kamu benar-benar sudah melangkah maju, tidak mungkin selama ini masih sendiri. Jangan anggap dirimu terlalu penting. Aku cuma menunggu seseorang yang layak untukku terus maju. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga kamu dan bayi sehat selalu. Dokter Tang, kamu masih single ya? Gimana kalau kita saling follow WeChat? Aku kenalin adikku padamu.
Dia tinggi, pendiam, kerjaannya bagus. Tapi yang paling penting, dia sayang istri. Kalau kamu nikah sama dia, pasti nggak akan disakiti sedikit pun. Kontaknya nanti aku minta mereka kasih ke kamu. Kamu ada masalah gigi apapun, tanya aku aja. Tapi urusan jodoh ini, kita kesampingkan dulu ya. Dokter Tang kita ini ada yang ngejar loh. Berdiri sama Dokter Chen. Wah, cocok banget. Sayangnya, susah-susah nemu adik secantik ini. Cantik, skillnya juga jago. Siapa yang nikahin kamu nanti, pasti beruntung banget. Ayo, aku antar kamu turun. Pergilah. Kamu single? Aku? Aku datang cuma ingin kasih tahu. Aku dan Lin VR sebenarnya. Mantan pacar kan? Sengaja cari kamu minta balikan, kesempatan bagus tuh. Dokter Jiang, kamu harus hargai ini. Aku akan buat kamu percaya, selain aku, gak ada yang lebih cocok untukmu. Dengerin ya, semalam aku pakai koneksi kecil. Ngecek si mantan tadi. Tebak gimana? Gak cek gak tahu. Wanita kalau udah kejam, pria gak ada apa-apanya. Puluhan paper penting di luar negeri, semuanya tulisannya dia. Sekarang baru balik ke Indonesia. Pinjin berbagai rumah sakit saling berebut. Sungguh luar biasa ya. Tapi, pria seperti Jiang Tianchai yang tajam lidah dan cerewet, sungguh tak pantas dengan kecemerlangan mantanku. Bukankah wanita mandiri itu bagus? Harus gantung diri di pohon bengkok, sungguh tak masuk akal. Bukannya Dokter Jiang tidak baik di mana? Kamu tidak terpesona oleh penampilannya, kan? Bukankah kamu suka Dokter Chen? Iya, dari mana kamu lihat aku suka Dokter Chen? Itu penghormatan pada senior. Hormat, oke? Kamu tidak menyangkalku ya? Kamu tidak benar-benar tertarik pada Jiang Tianchai, kan? Lalu untuk apa aku sendiri jatuh cinta satu sisi? Itu dia yang tak punya selera. Tapi perasaan Dokter Chen padamu sudah tertulis di wajahnya. Kamu tidak lihat? Dia punya. Sudahlah, orang dalam terlena. Pokoknya ingat, pria tak ada yang baik. Hanya saudari aku yang akan berdiri di garis depan bersamamu. Oke, cepat keluar lihat. Kapan pasienku datang? Aku pergi ya. Pergi. Jangan buat pasienku menunggu ya, aku pergi ya. Pergi. Dokter Jiang pagi. Kamu berencana sisa hidupmu. Terus begini saja menambal gigi orang? Pasien tumor parotis yang aku layani online kemarin malam. Pasien tumor kelenjar parotis. Kemarin diatur di ruang periksa mana? Dia baru saja ganti ke nomor antrian Dokter Chen. Lagi yang berubah pikiran. Dokter Jiang, kamu juga tahu. Bagian kita lebih banyak lihat gigi. Orang datang. Lihat Dokter Chen di bawah, pasti ganti pikiran. Ini ada beberapa pemutihan dan perbaikan, kamu atur saja. Dia tidak marah? Iya ya? Dokter Jiang, terima kasih ya. Terakhir suamiku begitu padamu. Kamu tidak mempermasalahkan kami. Masih mau terus bantu lihat giginya. Semua salah paham, jangan dipikirkan. Ayo. Pelan-pelan ya. Waktu anakku pergi dari rumah. Tidak lebih tua beberapa tahun darimu.
Sudah 10 tahun. Dia yang tak punya hati itu bahkan tak pernah menelepon ke rumah. Kenapa nangis lagi? Jangan nangis, jangan nangis. Anakmu kan menikah, bukan meninggalkanmu. Tenangkan ibumu, jangan bikin ribut di hari bahagia ini. Masih saja nangis-nangis. Maaf, Dokter Jiang. Pikun lagi, ini Dokter Jiang. Dokter apa? Kamu ajak istri kamu ke dokter? Kata dokternya gimana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting sehat dan selamat, itu lebih berharga dari apapun. Aku dan ibumu ini nggak punya kemampuan apa-apa. Nanti juga nggak bisa bantu kalian banyak. Urusan jaga anak, serahkan saja ke kami. Kalian sibuk ya sibuk aja. Gigi asli Pak untuk Raun, kemungkinan perbaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi, solusi yang paling cocok saat ini ya pakai gigi tiruan lepasan. Bapak, Ibu perlu lebih perhatikan kondisi mulut Pak Ge. Hindari dia menelan atau tersedak. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kebersihan mulut. Sama nomor telepon saya, kalau ada yang nggak ngerti. Atau nggak enak badan, bisa hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Dokter Jiang. Kamu orang baik. Anak yang baik. Kami pulang dulu. Aku antar. Nak, kamu sekarang sudah jadi ayah. Nggak bisa lagi kayak dulu. Ngoyo di luar siang malam. Anak itu cepat besar. Kalau sekarang kamu nggak banyak temani dia, nanti mau temani. Sudah nggak bisa lagi. Tidur dulu, kamu tidur dulu. Dokter, mulut saya ini, belakangan nggak tahu kenapa. Sering berdarah, dan sariawan ini kambuh terus. Saya rasa pasti gara-gara karang gigi ini. Istri saya bilang saya lagi panas dalam. Nggak mau saya ke dokter, nggak mau saya sekali. Katanya gigi nanti makin lama makin goyang. Karang gigi kita kalau nggak dibersihkan tepat waktu, akan makin menumpuk, terus memenuhi celah gigi. Lalu, bisa menyebabkan gusi menyusut. Jadi kalau karang gigi dibersihkan, sela gigi akan terlihat. Nah, pada saat itu, kalau ada orang yang tulang rahangnya sudah banyak menyerap, akan merasa giginya goyang. Makanya, rutin scaling itu sangat perlu. Hanya dengan membersihkan karang gigi, baru bisa efektif mencegah penyusutan gusi atau penyakit periodontal. Saya akan periksa Anda dulu secara menyeluruh. Oke. Anda sering makan pedas ya? Bengkak banget. Saya biasa makan makanan yang ringan, loh. Ini jangan-jangan. Begini, saya akan buatkan surat rujukan dulu. Anda pergi ke lab untuk cek darah. Lalu nanti setelah hasilnya keluar, kita baru. Tunggu dulu. Saya cuma scaling, perlu segitu hebohnya? Jangan tegang, ini cuma pemeriksaan rutin sebelum scaling. Pemeriksaan rutin apa? Istri saya beberapa bulan lalu scaling di tempat lain. Gak disuruh cek apa-apa, selesai langsung pulang. Kenapa di sini? Apa maksudnya? Mau nipu saya ya? Anda ini, begini, Saat kami melakukan scaling, pasti ada sedikit luka kecil yang tak terhindarkan. Kalau daya tahan tubuh Anda lemah, atau darah Anda bermasalah, bisa menyebabkan pendarahan hebat. Kami juga demi kesehatan Anda. Oh gitu, ya harus diperiksa baik-baik. Jangan sampai di sini, ketularan penyakit aneh-aneh. Nanti kalian gak mau tanggung jawab. jangan-jangan orang ini beneran. Apa maksudnya diduga terinfeksi HIV? Saya datang scaling, gak ada urusan, kalian kutukin saya? Gila ya?
Indikator Anda agak tidak normal. Kami wajib memberitahu Anda situasinya. Juga berharap Anda mau periksa ulang. Periksa apaan? Saya cuma sariawan, lagi panas dalam. Tunggu aja. Ayo semua datang sini, Pak. Ayo semua datang sini, ayo. Lihat baik-baik. Saya, gak merokok minum, judi narkoba gak sentuh. Sangat menjaga moral pria. Bilang, saya kena apa? Ini apaan? Gak masuk akal. Benar-benar gak masuk akal. Di mana direktur? Panggilkan direktur kalian. Hari ini harus ada penjelasan untuk saya. Pak, tenang dulu. Kami sangat mengerti perasaan Anda. Jangan ganggu orang lain, ya? Jangan banyak omong. Kalau jadi Anda bisa tenang, jangan main tangan. Kalian semua dokter bodoh. Tidak ada yang baik. Kami bawa Ari dulu untuk disterilkan. Sisanya saya urus. Pak, tenang dulu. Ada masalah, kita bicara baik-baik, ya? Bagaimana saya bisa tenang? Mau kemana? Saya beritahu. Hari ini kalau tidak ada penjelasan, jangan ada yang keluar pintu ini. Kamu ini memang lucu. Minta penjelasan, kenapa cari dokter? Iya, Nggak usah bilang ini cuma dugaan, meski benar terdiagnosis. Kamu juga harus introspeksi diri sendiri. Apa karena kehidupan pribadi biasa tidak terjaga? ulangi. Katakan lagi. Pasti masalah kamu sendiri. Kamu malah nyalahin dokter. Tunggu. Jangan pergi. Siapapun jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepas. Kamu. Gue gebukin lo. Pakai tinju nih. Ngapain mukulin dokter? Cepat panggil polisi. Cepat. Kalau sampai tertular, gimana? Coba pikir. Direktur Zeng, ada paparan pekerjaan di departemen. Paparan pekerjaan? Iya. Hasil pemeriksaan pasien tadi sudah keluar. Dokter Jiang, dia sudah minum obat pencegahan? Ayo. Ini bukan urusanmu. Kenapa mau tanggung pukulan untukku? Kebetulan lewat. Siap. Kamu ini, Dokter Tang juga bermaksud baik. Kok bisa bicara seperti itu? Tang Yi, gimana? Nggak cedera kan? Masuk nggak ketuk pintu? Proteksi pun nggak. Mau tambah orang yang terpapar? Dokter Jiang hari ini benar-benar dirugikan. Bagaimana kalau malam ini saya traktir buat tenangkan diri? Saya berani makan, kamu berani traktir? Saya masih bercanda. Ternyata kondisinya nggak seburuk yang saya kira. Shifu, Jangan khawatir. Untung kamu langsung minum obat pencegahan. Ini sangat penting. Dan sekarang tingkat keberhasilan blokirnya sudah bisa melebihi 95%. Jangan khawatir soal kerja. Kami akan cari rekan gantikanmu, gaji dan bonus tetap dibayar. Sekarang yang terpenting, pulang dan istirahat dengan tenang. Kalau ada gejala demam, lemas, atau capek, segera hubungi saya, jangan dipaksakan. Kami semua tunggu kamu kembali. Beberapa konsumen baru-baru ini mengungkap kekacauan klinik gigi ilegal di kota Linhai. Korban Ibu Chen dan suaminya Bapak Yang secara sukarela menerima wawancara telepon stasiun kami. kamu datang buat apa? Balas budi Dokter Jiang. Lagian kamu cedera karena aku. Masakin kamu makan, nggak berlebihan kan? Nggak usah. Kamu pulang saja. Cara penularan HIV kamu belum tahu ya? Aku aja nggak takut. Kamu takut apa? Kamu kebanyakan mikir. Rumahku nggak ada sandal cadangan. Aku nggak bisa menjamumu. Sudah tahu kamu bakal bilang gitu. Makanya aku
siapin sendiri. Memang orang seperti apa? Rumahnya seperti apa? Rumahmu kayak unit contoh. Hidupnya nggak ada suasana. Jiang Tiancai perlu segitunya. Ke tamu bisa nggak sedikit hormat? Aku sekarang orang khusus. Imunitas rendah, harus jaga diri. Oke, kamu memang sayang nyawa. Lihat, aku beli apa aja. Ini semua aku beli di supermarket bawah rumahmu. Sama roti ini, menurutku roti ini cocok banget buat kamu akhir-akhir ini. Aku nggak pilih-pilih makanan. Sulit bayangkan kamu bisa masak. Ikat rambut. Aku sendiri aja. Cuma nggak mau masakanku kebanyakan bakteri. Setelah minum obat, mungkin ada efek samping. Seperti pusing, sakit kepala, muntah, diare, atau ruam. Tapi jangan terlalu khawatir, ini sementara. Jangan beri tekanan terlalu besar pada diri sendiri. Aku dan Lin Feier. Sudah masa lalu. Dia muncul atau tidak, gak akan pengaruhi keputusanku. Itulah yang ingin kusampaikan padamu waktu itu. Aku tidak ingin kamu merasa tersinggung karenanya. Dokter Jiang, hubungan kita sekarang apa? Menurutmu aku bakal tersinggung? Kamu tahu nggak, ciri khas orang yang lagi gugup? Ya kayak kamu sekarang ini. Aku gugup apaan?
Siapa? Anggap aja aku nggak pernah datang. Takut kamu kesepian, jadi aku datang nemenin. Gimana Dokter Jiang, muka masih sakit? Lama banget buka pintunya. Jangan-jangan sembunyiin orang di rumah? Wah, Dokter Jiang beruntung banget ya. Lihat, siapa yang dateng nengokin kamu. Dokter Jiang, Tante Jiang, dengar-dengar kamu. Kami berdua khawatir, jadi langsung dateng nengokin. Ini sayur hasil tanam sendiri. Banyakin makan biar cepat sembuh. Sisain dikit buat Dacun. Anak kita cuma pengen makan sayur tanaman kamu. Dasar pelit, kan ini buat anak kita. Bukannya udah aku kasih semua? Hah? Ambil aja. Kami nggak ganggu lagi, ya? Tante Jiang, aku beneran gak bisa terima. Aku, Nggak melanggar aturan kok, ini cuma tanda sayang dari Tante Jiang. Terima aja, kami di sini juga ada. Iya, aku mau lihat nih isi 2 bungkusan ini. Ada makanan enak apa aja. Dokter Jiang, kamu tahu kami bakal dateng ya? Sampai siapin pesta makan-makan segala. Lihat tuh orang, kamu harus belajar. Mau belajar, ya pulang aja belajar. Dokter Jiang, kamu sembunyiin bakat banget ya. Nggak cuma jago operasi, masak juga jago. Gimana? Manis nggak? Sini, Kalian makan dulu ya, aku jualan dulu. jangan urusin kami, cepetan balik. Dokter Tang, sayang banget kamu ada urusan hari ini nggak dateng. Makanan di meja ini beneran enak banget. Dokter Jiang, pesan dari pacar harus dibalas cepat. Jangan bikin dia nunggu lama. aku jomblo. Jomblo kan enak, buat dokter. Jomblo baru bisa punya lebih banyak waktu dan tenaga. Untuk dicurahkan ke kerjaan, bantu pasien. Kalian satu-satu punya cita-cita mulia semua ya? Tidak seperti aku. Seharian ini bingung dan tak karuan. Kalian tahu nggak, kenapa dulu aku memilih jadi perawat? Waktu umur 18 tahun karena gigi nggak rapi. Ditolak sama penerimaan pramugari. Kesal banget, akhirnya pindah jurusan ke kedokteran gigi. Udah cerita berapa kali sih? Nggak capek? Urusan aku kan nggak cerita ke kamu. Sebelum aku masuk bidang ini, orang tuaku sering bilang, dokter gigi itu enak, gaji tinggi kerjaan dikit. Tapi pas udah terjun ke lapangan, baru sadar. Pas gigi remuk ditelan sendiri. Nggak banyak yang tahu, dokter gigi kan juga dokter. Sarjana orang lain cuma 4 tahun. Kita harus 5 tahun, sama kayak klinis. Orang lain lulus kuliah langsung kerja, kita tetap harus S2, S3. Magang, spesialisasi, nunggu senioritas. Kita udah susah-susah sampai sekarang. Kira-kira udah bisa mandiri. Pasien nggak ngerti, saingan sesama dokter ketat banget. Kalau kerjaan lain ada salah sedikit, mungkin masih ada kesempatan buat perbaiki. Tapi kalau kita dokter salah yang hilang, bisa jadi nyawa seseorang. Satu keluarga.
Makanya, kita niat baik mikirin pasien. Tapi ujung-ujungnya malah dibilang dokter abal-abal. Ditambah lagi risiko terpapar penyakit. Kamu bilang kita nggak kesel, mungkin nggak sih? Di dunia ini, nggak ada jalan yang mulus-mulus aja. Sejak aku masuk fakultas kedokteran, aku udah siap tanggung semuanya. Kalau kali ini, aku beneran ketularan. Ya itu nasibku, aku terima. Tapi aku nggak mau karena urusanku bikin kalian nyesel. Jadi tenaga medis. Kamu tuh, hari ini kan kita mau kasih semangat ke dokter Jiang. Kamu mabuk gini gimana sih? Jangan sentuh aku. Siapa kamu? Hati-hati. Mobilnya mana? Awas ada mobil. Mas ganteng? Kamu siapa? Aku ingetin ya. Jangan punya pikiran macam-macam padaku. Kalau tidak, aku akan berbuat sesuatu padamu. Kenapa dulu aku tidak sadar? Kamu ternyata secantik ini. Kamu ngapain sih? Kenapa? Cuma kamu yang boleh usil, aku tidak boleh balas ya. Kiao Kiu, kamu tahu kan aku suka padamu. Bukan cuma sehari 2 hari. Di hatimu, bisakah aku jadi yang resmi? Kamu harus kasih jawaban hari ini. Jawaban apa? Kiu. Aku mau kamu jadi pacarku. Ayo pergi. Ini gila banget ya. Dokter Jiang, besok mereka berdua bakal. Kamu kenapa? Kamu nggak enak badannya? Apa ini efek samping obatnya muncul? Mau ke rumah sakit nggak? Jauhin aku. Itu bantuan terbesar buat aku. Aku nggak anterin kamu ya. Hati-hati di jalan. Jiang Tianchai, dasar kamu egois banget sih. Berani-beraninya kamu pikir. Setelah kamu tanggung pukulan itu untukku, aku bakal tinggalin kamu begitu aja. Lagi pula hasilnya belum keluar, belum tentu kamu kenapa-kenapa. Aku cuma nggak mau kita gegabah, lalu buat keputusan yang nggak bisa ditarik lagi. Menurutmu, dengan kondisi kamu sekarang, masih bisa kasih apa ke Tangyi? Urusan kami berdua. Nggak ada urusan sama kamu. Jiang Tianchai, kamu yakin banget ya?
Kamu nggak bakal jadi beban buat Tangi. Dokter Jiang nggak angkat teleponku, nggak mau buka pintu juga. Jangan-jangan dia kenapa-napa ya. Jangan ngomong hal buruk, semua yang bisa kita lakuin udah dilakukan. Sekarang kita cuma bisa tunggu hasilnya dengan tenang. Orang baik pasti ada jalan keluarnya. Pasien anak 5 tahun, cabut gigi susu berlubang dalam plas gigi lebih. Orang tua sangat menolak anestesi umum. Sebelumnya di rumah sakit lain coba terapi nitros oxide dan restrain. Tapi anaknya pas naik ke kursi gigi langsung nangis sampai kekurangan oksigen. 4 kali prosedur anestesi lokal gagal semua. Setelah pindah-pindah, akhirnya ke rumah sakit kami untuk terapi bibinya silaku. Giginya ini kalau ditunda lagi, takutnya infeksi sekunder. Orang tua anak ini sebelumnya selalu menganggap gigi susu rusak tidak masalah. Kan nanti akan diganti gigi permanen. Tapi lihat, bibit di tanah ini sudah rusak begini. Bagaimana pohonnya bisa tumbuh nanti? Harus tunggu sampai masalahnya parah baru. Mulai panik dan khawatir. Makanya, tugas kita sebagai dokter itu berat. Minggu lalu saya membujuk anak autis untuk tambal gigi. Saya berpura-pura jadi Gigi Bond melawan monster. Dia dengan sukarela membuka mulut dan bekerja sama dengan saya lebih dari setengah jam. Nah, anak ini suka astronot. Kalau begitu kita bungkus ponsel jadi pesawat penyelamat kecil. Setiap dia selesaikan satu tugas, kita beri dia medali kecil. Kalau dia semudah itu dihadapi, mana perlu saya? Minta kalian datang bantu kasih saran? Anestesi lokal 4 kali gagal, artinya pasien sudah secara naluriah takut pada perawatan. Bimbingan biasa, besar kemungkinan tidak akan berhasil. 6 gigi susu karies dalam, 4 gigi supernumerari kompleks. Kuncinya, posisi gigi ini dekat saraf, sedikit ceroboh. Bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dengan kondisi kerja sama anak ini sekarang, saya rasa harus yakinkan orang tua coba anestesi total. Lagi pula ini cara tercepat dan termudah. Tangani sekaligus di bawah anestesi total. Kasusnya seperti ini, minimal 3 jam. Tapi kalau kita bagi jadi 4 tahap perawatan. Tahap pertama hanya 2 gigi rahang atas kiri. Kamu dengar saya ngomong gak sih? Sekarang dia bukan masalah bagi berapa tahap perawatan, tapi anak ini sekarang sama sekali tidak bisa berbaring di kursi gigi. Sekarang dia, begitu lihat kita yang pakai jas putih, langsung nangis teriak-teriak di situ. Saya sudah coba banyak metode, semuanya tidak berhasil. Kalau begitu jangan pakai jas putih. Pakai baju astronot, cari orang temani dia berobat. Biar dia merasa kita satu tim di parit yang sama. Ide kamu bagus. Gila nggak sih ini? Setiap hari pasien banyak banget, kalau semua main peran. Mending jangan jadi dokter. Buka TK aja lebih bagus. Betul juga. Ya ampun, mantan kakak kok datang. Dokter itu harus efisien, bukan buang waktu untuk hal-hal seperti main peran yang tidak berarti ini. Tahun lalu di Lion, saya tangani kasus serupa. Tingkat penyelesaian dengan anestesi lokal hanya 9,1%. 7 kasus anak karena berjuang keras, mengalami luka tembus lidah, dan penyembuhan radikal 1 kali di bawah anestesi umum. Tingkat kesembuhan pasien usia dini mencapai 97%. Saya tidak percaya ada ibu manapun yang masih bisa menolak anestesi umum setelah melihat data ini. Dokter Tang, metode Anda terlalu naif, bukan? Anda, ini, perkenalkan, ini, Lin Fei Er, Wakil Kepala Departemen Anestesi yang baru diangkat.
Ini, perkenalkan, ini Lin Fei Er, Wakil Kepala Departemen Anestesi yang baru diangkat. Mulai sekarang kita satu keluarga, mari kita sambut. Kasus ini sudah saya pelajari secara mendetail. Sebelum saya datang ke sini, menurut saya, rencana anestesi umum saat ini adalah yang paling efisien. Dan saya yakin bisa meyakinkan keluarga untuk menerimanya. Dr. Lin, kedokteran bukan hanya soal efisiensi, tapi juga menghadapi manusia. Apakah Anda benar-benar memahami mengapa keluarga pasien sangat menentang anestesi umum? Tidak lain karena khawatir efek anestesi umum pada kecerdasan pasien. Tapi itu hanya baru ini. Pengobatan anestesi umum, puasa 8 jam, tidak minum 4 jam sebelum operasi. Setelah operasi, meskipun dalam keadaan sadar penuh, baru bisa makan dan minum setelah 2 jam, meski begitu, tidak bisa menghilangkan kemungkinan komplikasi selama dan setelah operasi. Jadi, bagi keluarga pasien, meski kemungkinannya hanya 1 dari 10 juta, jika menimpa anak mereka sendiri, itu adalah bencana 100%. Orang tua pasien tidak ada di sini. Kakek neneknya sama sekali tidak sanggup menanggung risiko yang tak terduga. Jadi mereka mencari rencana yang lebih aman. Kita punya waktu dan kemampuan untuk melakukannya. Mengapa harus berdiri berseberangan dengan mereka? Apakah idealisme Anda sendiri bisa mewakili semua orang? Lalu, jika bertemu ribuan kasus seperti ini di masa depan, apakah Anda akan meminta semua dokter untuk memenuhi harapan tidak ilmiah keluarga dan mengabaikan solusi terbaik? Pasien punya perasaan dan kebutuhan, kita harus lebih mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental jangka panjang mereka. Kali ini mereka bisa keluar dari sini dengan tersenyum. Lalu, lain kali mereka mungkin tidak takut lagi ke rumah sakit. Inilah yang harus kita lakukan, kalau tidak. Mengapa mereka pindah-pindah ke banyak tempat, akhirnya memilih kita? Bukankah begitu? Dr. Jiang, bagaimana pendapat Anda? Dokter Jiang. Anda baik-baik saja, Dokter Jiang? Hasilnya negatif. Sudah kubilang nasibmu baik, pasti tidak apa-apa. Dokter Jiang tidak apa-apa. Negatif. Sudah membuat kalian semua khawatir. Sudah kembali, itu yang penting. Ini benar-benar pertarungan sengit ya. Untuk kasus ini, anestesi umum punya kelebihan tersendiri. Panduan juga punya nilai tersendiri yang bisa kita lakukan. Hanya memberikan saran yang paling profesional, serta rencana pengobatan yang paling efektif. Karena sekarang Dr. Lin dan Dr. Tang saling tidak bisa meyakinkan satu sama lain, jadi kita serahkan pilihan ini pada keluarga pasien saja. Cuma masalah kecil kan, ya kan? Sudah bubar semua, bubar. Ayo pergi. Ikuti saja kata Direktur Zeng. Apa yang kamu lakukan ini lucu ya? Aku cuma berdiskusi akademis secara dan bertahap. Apa salahnya aku? Dan kamu juga tahu, apa yang aku katakan itu benar. Kenapa? Walaupun kita sudah putus, aku bahkan tidak punya hak untuk jadi rekan kerjamu lagi ya? Kenapa kamu murung begini? Bukannya keluarga pasien sudah menyetujui rencanamu? Kamu benar, tidak ada satupun pria yang baik. Setelah berhubungan selama ini, aku kira dia akan sedikit berbeda terhadapku. Tapi hasilnya, kamu lihat cara dia melihat Lin Fei Er hari ini. Jelas-jelas masih ada sisa cinta lama, brengsek. Lin Fei Er itu cuma mesin akademis yang tipikal, cuma bisa bicara pakai data yang dingin. Dia mana sebaik kamu kan? Cantik, lembut dan pengertian banget. Sejujurnya aku bilang, kalau Jiang Tianchai benar-benar balikan sama dia, sungguh dia akan disambar petir, itu tidak sia-sia dengan kebodohanku. Kanda Niao, 28 hari. Kalau hari ini aku tidak datang, apa kamu selamanya tidak akan memberitahuku? Apa yang terjadi selama ini? Kamu, Tangi, Jiang Tianchai, kamu berani bilang kamu tidak goyah sedikit pun? Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun lagi padaku? Dia cuma pilihan cadanganmu ketika kamu tidak punya jalan lain.
Dan dia adalah orang yang tidak akan pernah disetujui oleh ayahmu. Kamu sadar dong? Jangan gitu. Kasih diri sendiri sedikit harga diri. Kamu, Jiang Tianchai. Biar kakak astronaut lihat. Anak kecil mana yang nakal nih? Adik Zhao MU. Katanya cita-citamu mau jadi astronaut. Nenekmu sengaja minta kami datang, bantu wujudkan mimpimu. Lihat, hari ini kami ajak teman sepermainanmu juga. Mau ikut kakak? Jalankan misi nggak? Mau. Tapi jadi astronot banyak pemeriksaannya loh. Kalau lulus pemeriksaan baru bisa jadi astronot. Ayo. Kakak lihat, buka mulut lebar-lebar. Di dalamnya banyak monster kecil loh. Nggak mau jadi astronot. Jangan takut, kita jadi astronot. Boleh nggak, kita jadi astronot, kita lawan monster. Kan udah kubilang, cara ini nggak bakal berhasil. Rumah sakit ya harus seperti rumah sakit, lihat sekarang. Berantakan, kayak badut aja. Menurut Dr. Lin, rumah sakit harus seperti apa? Semua dokter harus pakai jas putih. Pegang data tinggi-tinggi. Lalu acuh tak acuh pada permintaan pasien dan keluarganya. Sepertinya Dr. Chen sangat perhatian pada Dr. Tangnya. Sebagai rekan kerja, aku kasih saran. Kalau suka, beranilah mengejar. Jangan sampai didahului orang lain. Nanti menyesal loh. Dr. Lin begitu pengertian. Aku penasaran. Dulu kenapa Dr. Jiang tega putus? Dr. Chen ada waktu menggosip urusan orang. Mending banyak baca buku baca koran. Tingkatkan kemampuan profesionalmu. Operasi perbaikan bibir sumbingmu, masih ada ruang perbaikan. Teknikmu memang bagus. Tapi juga butuh kesempatan buat tunjukin. Tiap hari hiburin yang tua lalu yang kecil. Awas ketinggalan. Ternyata adik kita lebih berani dari MU Emilia. Kalau kita cuma bisa pilih satu astronaut, buat jalankan misi, gimana dong? Iya nih gimana dong? MU hebat banget. Kakak, bisa nggak pelan-pelan? Juju sia di mulutku kan baik. Aku heran kenapa lawan monster kecil dia nggak bereaksi. Ternyata kita belum paham apa yang ada di mulutnya. Wahai kawan dan lawan yang berdiam di sini. Tenang saja, MU. Kak P11 adalah dokter antariksa paling ganteng. Dan paling lembut di dunia. Ayo, MU. Kita kedipkan mata, buka mulut kecil. Lalu ikut kakak keluar angkasa, ya? MU, ya. Hebat. Bagus. Dengar ya. Dulu mulut Kak Kyu penuh Peppa Pig, tapi sekarang dia jadi astronot. Bisa bawa Peppa Pig ke bulan. Ya, buka mulut. Ayo, berangkat. Ke bulan. Jiang Tianchai, kamu lupa. Dulu kamu juga memandangku seperti ini.
Sebenarnya aku mau tanya. Tanya apa? Soal anestesi kombinasi ini. Dosen bilang urutannya atau? Wah, tadi kamu pasti gak perhatikan. Lihat nih. Tanggi. Aku nungguin. Lucu banget, sih. Anginnya kenceng banget. Gak apa-apa. Cepat sambut. Ah, jangan pura-pura. Kamu laki-laki gak sih? Bola aja gak bisa tangkap? Kiu, aku gak kuat, beneran gak kuat. Kasianin deh, ayo kita ngalah sekali aja. Gak mungkin. Di kamus Kiao Q. Gak ada kata kalah. Susah-susah Direktur Zeng kasihan. Izinin kita tim building. Kenapa kamu maksa banget sih, Ne? Ayo bangun. Cepetan. Siap, siap, siap. Kok dia datang? Aku gak tahu. Kan emang tim building? Gak terima aku gabung? Kalian lanjutin main, kami pergi. P11, sini. Jangan marah. Cepat minum, biar adem. Ada apaan sih? Ngapain lihat-lihat? Aku salah, Kiu. Gak lihat lagi. Ayo, bersulang. Daniel, Ternyata dokter Jiang juga ada yang gak jago, ya. Kamu gak apa-apa? hebat. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Baru tadi salah, coba lagi. Kamu bisa nggak sih? Lagi. Ini, Mau berantem nih kayaknya? Serius banget, coba lagi. Ayo. Kalian berdua. Duduk manis. Kesempatan bagus nih, nanti pasti banyak yang perhatian ke dia. Duduk. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Keseleo. Aku
mau istirahat di sana dulu. Aku temani kamu ke sana. Ayo. Hati-hati. Sini sakit? Di sini. Agak bengkak, aku ambilkan kotak P3K. Kamu tunggu sebentar. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih, Bos. Ayo. Jangan minum banyak-banyak, nanti mabuk lagi. Aku tahu. Aku kan datang tiba-tiba. Kalian semua nggak suka aku. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Beneran? Sebaliknya, hari ini aku senang banget. Karena hari ini adalah hari ke-5475 aku dan Daniel. Saling kenal, tepat 15 tahun loh. Kalian bilang, hidupku ada berapa 15 tahun? Daniel, gelas ini untukmu. Terima kasih, sudah kasih Lin VR. Masa-masa terindah dalam hidup. Kamu udah mabuk, jangan minum lagi. Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kamu ini sih, sok keras kepala aja. Dokter Tang, gelas ini untukmu, soal kasus Zhao Emu itu. Kamu benar-benar bikin aku tercengang, aku habiskan. Aku yang minum gantinya. Kami sudah kenyang. Kami duluan ya, kalian lanjut makan. Makan minum yang enak ya, dadah. Xiao Qiu. Kembali. Karena Dr. Lin sudah begitu tulus. Gelas ini aku minum sendiri. Gelas ini aku bersulang untuk Q dan P11. Kalau bukan kalian, operasi ini takkan berjalan lancar. Ayo. Sudahlah, Kamu kan nggak bisa minum, jangan diminum. Gelas ini aku bersulang untuk kakak senior. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Kalau bukan kakak, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini dengan lancar. Kalau kakak nggak keberatan, aku akan selalu jadi adik junior terdekatmu. Gelas ini aku dengan tulus mendoakan kalian berdua. Semoga bisa segera menyelesaikan kesalahpahaman.
dan berbaikan kembali. Ayo pergi. Kamu ngapain sih? Tadi kan banyak orang. Jiang Tianchai, kamu gila ya? Iya aku gila, 30 tahun lebih hidupku. Belum pernah segila hari ini. Kamu tahu efek samping terberat obat pencegah HIV? Bukan pusing, mual, demam, atau ruam. Tapi aku bermimpi setiap malam. Kamu lagi masak di dapurku. Jadi nggak akan ada yang namanya berbaikan kembali. Aku mau kamu tahu dengan jelas. Aku suka sama kamu, Tangi.